5 hal yang selalu diucapkan oleh pria bodoh. Jika engkau ingin mengetahui karakter asli seorang pria, janganlah memandang harta yang ia punya, pakaian yang ia kenakan, atau pencapaian yang ia banggakan. Cukup dengarkan kata-katanya. Lidah seorang pria adalah jendela bagi pikirannya. Kaum Stoik sering mengingatkan kita, ucapan adalah cermin dari jiwa. Ibarat buah yang busuk menandakan pohon yang tidak sehat, kata-kata yang ceroboh adalah pertanda rapuhnya akal budi. Hari ini kita akan menyingkap 5 kalimat yang sering diucapkan oleh mereka yang terbelenggu kebodohan. Kalimat-kalimat yang menanggalkan topeng, lalu memperlihatkan kesombongan, rasa tidak aman, dan ketidaktahuan. Jika engkau mengenali kata-kata ini pada dirimu, anggaplah ini panggilan untuk berubah. Namun jika engkau mendengarnya dari orang lain, anggaplah ini peringatan tentang siapa yang sedang engkau hadapi. Pertama, ini bukan salahku. Jeritan pertama dari jiwa yang lemah adalah menyalahkan. Setiap kali hidup memberinya tantangan, instingnya bukanlah refleksi, melainkan tuduhan. Ia menunjuk jari pada takdir, pada masyarakat, pada keluarga, atau pada keberuntungan. Pada apapun asal bukan dirinya sendiri. Namun, Marcus Aurelius mengajarkan sebaliknya. Engkau memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar sana. Sadarilah ini, dan engkau akan menemukan kekuatan. Pria yang bodoh lari dari tanggung jawab, karena ia merasa beban itu terlalu berat. Pria yang kuat justru memeluknya, karena ia tahu tanggung jawab adalah kawah candra di muka bagi kebajikan. Saat ia gagal, ia bertanya, apa yang bisa kupelajari? Saat ia jatuh, ia bertanya, bagaimana aku bisa bangkit lebih kuat? Menyalahkan itu mudah, tapi itu membuatmu tak berdaya. Mengakui kesalahan itu berat, tapi itu membuatmu tak terhentikan. Kedua, aku sudah tahu soal itu. Tanda kedua dari kebodohan adalah kesombongan yang menyamar jadi pengetahuan. Pria bodoh menutup telinganya dengan kalimat ini. Ia memutus arus kebijaksanaan dengan merasa sudah paham segalanya. Epictetus pernah mengingatkan, mustahil bagi seseorang untuk mempelajari apa yang ia rasa sudah ia ketahui. Kebijaksanaan membutuhkan kerendahan hati. Ia yang berkata, aku sudah tahu, telah memilih untuk berhenti tumbuh. Ia lebih mencintai ilusi kehebatan daripada kenyataan bahwa ia masih butuh belajar. Pria bijak sebaliknya, memandang hidup sebagai siswa ababi. Baginya kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan fondasi kekuatan. Ketiga, itu tidak mungkin. Kalimat ketiga ini menunjukkan kekalahan, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bagi pria bodoh, tantangan terlihat seperti tembok raksasa. Bukannya mencoba, ia menyerah. Bukannya berani, ia menciut. Ia meyakinkan dirinya bahwa banyak hal berada di luar jangkauan. Bukan karena hal itu benar-benar mustahil, tapi karena ia tidak sudi menjalani disiplin yang dibutuhkan. Seneca mengingatkan kita, bukan karena hal itu sulit kita tidak berani, melainkan karena kita tidak beranilah hal itu menjadi sulit. Apa yang tampak mustahil seringkali hanyalah sesuatu yang belum dicoba oleh orang lain. Pria yang selalu berkata mustahil, mati perlahan dalam ketakutannya. Namun pria yang berkata, mari kita coba, akan menemukan kemungkinan yang bahkan tak pernah diimpikan orang lain. Keempat, aku tidak peduli. Kalimat ini terdengar tidak berbahaya, namun menyimpan kelemahan yang dalam. Kaum Stoik memang mengajarkan tentang ketidakpedulian, namun ketidakpedulian mereka bersifat mulia. Itu adalah pelepasan diri dari harta, ketenaran, dan kesenangan duniawi. Namun saat pria bodoh berkata, aku tidak peduli, ia tidak sedang mempraktekkan kebijaksanaan. Ia hanya sedang menyembunyikan rasa takutnya akan usaha, kemalasannya, dan ketiadaan tujuan hidupnya. Pria bijak peduli sepenuhnya pada apa yang menjadi tanggung jawabnya, pilihannya, karakternya, dan integritasnya. Si bodoh menggunakan kata tidak peduli sebagai pelarian dari tugas. Si bijak menggunakannya sebagai pembebasan dari ilusi. Kelima, apa untungnya bagiku? Inilah kalimat yang menunjukkan egoisme hingga ke akarnya. Pria bodoh melihat setiap situasi sebagai transaksi. Persahabatan, keloyalitasan, dan kebaikan baginya hanyalah investasi yang harus menghasilkan imbalan. Namun Marcus Aurelius mengingatkan sebuah kebenaran agung. Apa yang tidak baik bagi sarang lebah, tidak akan baik bagi sang lebah.
Hidup bukan tentang mengambil tanpa henti, tapi tentang apa yang bisa engkau berikan pada sesama. Pria yang hanya bertanya, "Apa untungnya bagiku?" akan mati dalam kehampaan meski tangannya penuh harta. Namun pria yang bertanya, "Apa yang bisa kuberikan?" akan mati dalam kepuasan meski tangannya kosong. Sahabat, kaum Stoik mengingatkan kita bahwa kata-kata bukan sekedar bunyi. Kata-kata adalah kebiasaan pikiran yang disuarakan. Kita percaya bahwa mengubah kata-katamu dapat mengubah takdirmu, karena saat bahasamu meningkat, karaktermu pun akan mengikuti. Mari kita melangkah bersama di jalan kekuatan, disiplin, dan kedamaian.